Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas video dari seorang habaib kaum muslimin. Dan kali ini ada video dari seorang habaib yang namanya sepertinya cukup besar, punya banyak muhibbin. Tapi Habib ini kami lihat video-videonya banyak video gedumrengan, konser solawat katanya. Ya, banyaklah video gedumrengannya daripada video ceramahnya. Dan ternyata sekali menyimak video ceramahnya malah membagongkan kaum muslimin ya. Coba kita simak dulu videonya. Saya tadi WA-an sama Corona. Wes tak WA ngomong. Dan kebetulan dia WA dulu. Assalamualaikum, pas kebetulan saya iktikaf. Nah kaum muslimin, coba ya, apa yang nggak bisa bagi para habaib itu apa coba? Semuanya bisa. Habaib itu semuanya bisa. Bahkan pernah kami sampaikan, mungkin kalau di dunia ini isinya para muhibbin semua, mungkin mereka ini bisa mengaku sebagai Tuhan. Ya, bisa mengaku sebagai Tuhan. Apa yang mereka nggak bisa coba? Surga bisa mereka masuki. Cuma main ke surga, balik lagi ke dunia. Ya. Sehari bisa mi'raj 70 kali. Sementara Nabi Muhammad SAW seumur hidup cuma 1 kali. Api neraka bisa dipadamkan sama habaib. Malaikat bisa kalah sama habaib. Allah saja aturannya bisa kalah sama habaib. Ya. Aturan Allah kalah sama habaib. Allah menetapkan orang mati di atas kekafiran, itu tempatnya di neraka. Sementara habaib beda lagi. Orang yang mati di atas kekafiran bisa mereka islamkan. Ya, bisa mereka islamkan. Jadi kalah aturan Allah, Al-Qur'an itu kalah. Kalah sudah. Dan ini corona pun bisa WA-an sama habaib. La ilaha illallah ya. WA-an sama corona pun mereka bisa. Sungguh luar biasa kaum muslimin ya. Luar biasa apa luar binasa ini? Ya. Dan ceramah ini bisa dipastikan kaum muslimin, dipastikan ini ceramah ketika waktu masih rame corona ya. Dan ini ceramah yang benar-benar membagongkan kaum muslimin ya. Corona punya WA. Kenapa nggak di-share sekalian nomornya? Nomor WA corona itu. Biar rakyat bisa tanya-tanya, pejabat bisa tanya-tanya, ya manusia bisa tanya-tanya sama mereka. Bisa tanya langsung sama corona, konsultasi. Atau tanya biografinya corona, asalnya dari mana? Jangan-jangan dia dari Tarim, ya. Jangan-jangan corona itu wali yang sedang menjelma, menyamar menjadi virus. Sono, pep. Pengen ngerowes lambene, ben gak kaken dobos, ya. Coba kaum muslimin, kita lanjut lagi. Gimana ceritanya Habib ini WA-an sama corona ya. Aku iktikaf tak ngomong. Habib, saya memberi kabar. Siap, kabar bagus wajah. Super bagus sudah dia. Nah, bagaimana kabarnya? Saya akan berhenti Habib di Indonesia terutama dan di seluruh dunia. Dan silahkan pemerintah Indonesia untuk buka semuanya kembali asal seperti semula. Kata corona tadi. Tapi dengan syarat, Habib. Saya akan nyingkir. Syaratnya apa? Semua pemerintahan dari pusat dan daerah serta rakyat serta ulama, masyarakat kaya maupun miskin, stop kemaksiatan. Oh ngono. Kowe kok teges men? Kok degaren bagus men iki corona. Para habaib itu kaum muslimin kalau suruh dobos, suruh ngedabrus, suruh dusta, juara. Paling pinter. Tapi ya itu yang termakan sama dobosan mereka, yang termakan sama dusta mereka, ya cuma orang-orang jahil, muhibbin yang paling utama ya. Coba dipikirlah ya, itu kan jelas-jelas dobos kaum muslimin. Corona itu sendiri entah apa, kemana sekarang nggak tahu. Yang menjadikan bisnis corona juga nggak sedikit. Jadi jelas dobos itu, dobos. Apalagi sok-sokan dibungkus dengan agama. Ya, katanya corona mau pergi asal pemerintahan, masyarakat, ulama semuanya stop kemaksiatan. Lah corona ini saja dijadikan lahan maksiat loh. Ya.
Dan si corona ini dia sekarang nggak tahu di mana. Kalau sudah perginya kemana, ya. Dan para habaib yang bermaksiat jelas masih utuh dari sebelumnya. Malah mungkin sekarang sudah bertambah, ya, bertambah banyak yang ngajak-ngajak untuk minta di kuburan, yang membuat kuburan palsu, yang menyebar dongeng-dongeng kesesatan, dan itu maksiat semua. Para muhibin masih banyak yang nggak sholat, nggak nutup aurat, masih banyak konser-konser sholawat, yang katanya sholawatan tapi jingkrak-jingkrak, joget-joget, campur baur laki-laki sama perempuan. Itu apa bukan maksiat namanya? Ya. Dan lagian kok corona bisa WA itu loh. Ya. Dan muhibin biasanya yang seperti ini tetap membela, ya, tetap dibela. Manusia-manusia yang seperti ini sama para muhibin tetap dibela. Nanti muhibin ngomong, gitu aja kok dianggap serius. Itu kan Habib lagi guyonan. Atau mungkin itu ada pesan yang hanya difahami sama orang-orang tertentu. Orang-orang yang nggak sampai ilmunya nggak akan paham. Dan biasanya itulah senjata andalan mereka. Ya, kalau ada orang yang protes sama bualan para habaib, dikatakan ilmunya belum nyampe, makomnya belum nyampe. Padahal mereka yang error. Mereka yang error tapi nggak sadar kalau error. Ya, coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Satu Beb, cek Beb iki ora gojek Beb ngomongnya ngono kuwi. Ora gojek. Oh, siap. Yang nomor dua Pak. Yang nomor dua, semua tempat-tempat perzinaan, pelacuran, minuman, hal-hal yang kira-kira membuat Allah murka, tutup melalui perintah dari pemerintah. Pemerintah buat undang-undang tidak diperbolehkan kemaksiatan. Ini kata corona loh, bukan kata lambeku lagi. Ini corona yang ngomong. Kok coba salah ke Habib saya. Ini pesan corona untuk pemerintah kita. Belgedes, Beb. Buktinya mana sekarang? Mana? Ya, corona sekarang sudah tidak berbekas, tapi kemaksiatan masih merajalela. Tempat esek-esek masih melimpah ruah. Coba itu malah tempat esek-esek dimasuki sama si Miftah. Katanya dakwah di sana. Wong jamaahnya saja yang sudah ikut ngaji, ibu-ibu, bapak-bapak, itu masih banyak yang nggak karuan. Kok muluk-muluk mau mendakwai orang-orang di sarang esek-esek? Modus itu sudah, modus. Ya. Dan miras. Memang sekarang sudah nggak ada. Masih banyak. Narkoboy masih banyak. Judi masih melimpah ruah, tinggal pilih mau online atau offline, semuanya tersedia. Ya kalau memang mau kasih nasihat ke masyarakat, ya nasihat yang baik supaya manusia meninggalkan maksiat, masyarakat meninggalkan kemaksiatan, ya pakai cara yang baik lah. Jangan pakai cara tipu-tipu. Pengennya dapat kebaikan, tapi caranya nipu, caranya ndobos, caranya ngedabrus, caranya berdusta. Ya mana bisa. Cobalah ambil kisah-kisah orang-orang dahulu. Yang negeri mereka itu makmur, aman, tentram, gemah ripah loh jinawi. Karena apa? Karena mereka bertakwa kepada Allah. Ambil kemudian kisah-kisah dari negeri-negeri yang Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan karena kemaksiatan. Lawang kisah-kisah yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah itu banyak. Kok malah ngarang-ngarang yang gak ngena? Itu cara dakwah dari mana? Ya, sampaikan janji Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, misal ya, sampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan peringatan kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Sampaikan yang seperti itu. Bukan berdakwah yang katanya berharap kebaikan, tapi
modalnya cerita nggak jelas, ngarang-ngarang nggak jelas, ya. Malah merusak tatanan akidah umat Islam kalau seperti itu, ya. Itulah kalau model-model dakwah ngarang-ngarang sendiri, ya, dakwah serampangan. Yang ada bukannya kebaikan yang didapat, malah jadi seperti dagelan. Orang kafir dengar cerita yang seperti ini, ketawa mereka. Ulamanya saja error seperti ini, apalagi jamaahnya. Kan seperti itu. Jadi tetap yang namanya dakwah yang lurus itu, ya dakwahnya para ustadz-ustadz yang disebut salafi, yang dijuluki wahabi oleh orang-orang yang gak suka, ya, digelari dengan gelar-gelar yang gak bener. Tapi di dalam dakwah mereka gak ada yang gak jelas seperti ini. Yang mereka sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bukan seperti para habaib yang dakwahnya nggak jelas, ya, banyak ngarang-ngarang, cerita dongeng, doktrin dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan petunjuk. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.